Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suro Bajol. Di video kali ini ada sebuah cerita horor tentang pendakian maut di Gunung Lawu, sebuah misteri yang tak terpecahkan. Menceritakan kisah horor Indonesia sepertinya tidak pernah ada habisnya. Banyak kisah horor tanah air yang diperbincangkan hingga saat ini karena masih menjadi misteri, termasuk cerita horor pendakian maut di Gunung Lawu yang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Di sebuah desa terpencil, tersebar kisah horor tentang Gunung Lawu yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Banyak pendaki yang mencoba menaklukkan puncak gunung itu, namun hanya sedikit yang merasakan kisah mistis tersebut. Meskipun demikian, sekelompok mahasiswa pencinta alam dari kota memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu selama liburan semester mereka. Mereka adalah Arya, Nina, Riko, dan Sinta. Keempatnya telah mendaki beberapa gunung di Pulau Jawa, namun belum pernah mendaki Gunung Lawu yang dianggap keramat oleh banyak orang. Mereka mendengar peringatan dari penduduk desa tentang kisah-kisah misterius yang terjadi di gunung itu. Apalagi bila mendaki pada weton Selasa Kliwon, aroma mistis akan semakin kental di Gunung Lawu tersebut. Tetapi mereka menganggapnya hanya sebagai cerita untuk menakut-nakuti pendaki. "Tetap gas yuk, mumpung sudah di sini," kata Nina dengan semangat. Dari keempatnya, Nina memang terlihat yang paling bersemangat, sedangkan Riko yang paling ogah-ogahan. "Okelah, gas," kata Riko sambil tertunduk lesu. Usut punya usut, sehari sebelumnya, dia sudah janji mabar bersama teman-teman di kosnya. Pada akhirnya dengan penuh semangat, mereka memulai pendakian pada pagi hari. Udara sejuk dan pemandangan yang indah membuat mereka semakin antusias. Pendakian pun mulai mencekam. Setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di sebuah hutan lebat di lereng gunung. Di sini suasana berubah menjadi lebih mencekam. Hutan itu sangat sunyi, hanya suara angin yang terdengar. Mereka merasa seolah-olah ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Arya mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, namun kegelisahan tetap terasa. Ketika malam tiba, mereka mendirikan tenda di sebuah dataran yang sedikit terbuka. Ketika mereka duduk di sekitar api unggun, Sinta mulai bercerita tentang legenda lokal. Menurut cerita, di gunung ini pernah ada seorang pendaki yang hilang dan arwahnya kini bergentayangan mencari korban baru. Sinta yang pemberani mencoba menakut-nakuti teman-temannya dengan suara-suara seram, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Namun, tawa mereka terhenti ketika mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Mereka saling berpandangan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah hewan. Arya dengan berani keluar untuk memeriksa, namun tidak menemukan apa-apa. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan was-was. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Pendakian Gunung Lawu pun dilanjutkan. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin aneh perasaan yang mereka rasakan. Hutan semakin gelap, meskipun hari sudah siang. Mereka menemukan jejak-jejak yang terlihat seperti bekas manusia, tetapi sangat aneh dan tidak beraturan. Nina, yang paling sensitif, merasa ada sesuatu yang salah dan mengusulkan untuk kembali. Namun Arya bersikeras melanjutkan. Ketika malam kedua tiba, mereka kembali mendirikan tenda. Malam itu lebih mencekam daripada sebelumnya.
aroma wangi melati mulai mampir di indera penciuman mereka. Terdengar suara yang seolah mirip gamelan pun mengalun merdu, namun tak beraturan. Mereka mendengar suara tangisan dan bisikan yang tidak jelas asalnya. Riko yang penasaran mencoba mencari sumber suara, namun tiba-tiba dia menghilang di tengah kegelapan. Mereka pun panik, dan mereka mencoba mencarinya, namun tidak menemukan jejak Riko sama sekali. Dan dalam keputusasaan, mereka akhirnya memutuskan untuk bertahan hingga pagi. Tetapi keadaan justru semakin memburuk. Suara-suara aneh semakin dekat, dan bayangan-bayangan hitam mulai terlihat di sekitar tenda. Nina yang ketakutan mulai berdoa, berharap mendapatkan perlindungan. Tetapi tiba-tiba, Sinta merasa ada yang menyentuh bahunya. Dia kemudian berbalik dan melihat Riko. Namun wajah Riko tampak pucat dan matanya kosong. Sinta menjerit ketakutan dan menarik Nina serta Arya untuk lari meninggalkan tenda. Mereka berlari sejauh mungkin, tanpa tahu arah yang tepat. Ketika fajar tiba, mereka menemukan diri mereka di sebuah tebing curam. Di sana mereka melihat seorang pendaki tua dengan wajah yang tidak begitu jelas. Pendaki itu memberitahu mereka bahwa mereka telah tersesat di dunia arwah Gunung Lawu. Dan satu-satunya cara untuk kembali adalah dengan menyerahkan salah satu dari mereka sebagai pengganti. Arya, Nina, dan Sinta saling berpandangan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi sebelum mereka bisa memutuskan, pendaki tua itu kemudian menghilang secara tiba-tiba. Mereka mulai merasa putus asa. Namun, kemudian mereka mendengar suara langkah mendekat. Mereka kemudian bersiap untuk berhadapan dengan apapun yang mendekat. Namun, yang muncul adalah Riko dengan wajah yang tidak lagi kosong. Riko menjelaskan bahwa dia telah bertemu dengan arwah pendaki yang hilang dan mendapatkan bantuan untuk keluar dari hutan itu. Mereka harus melakukan ritual tertentu di puncak Gunung Lawu untuk membuka jalan kembali ke dunia nyata. Dan dengan harapan baru, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Di puncak Gunung Lawu, mereka melakukan ritual sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Riko. Setelah selesai melakukan ritual, mereka merasakan getaran hebat dan tiba-tiba terbangun di kaki gunung dengan tubuh lemas, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Penduduk desa menemukan mereka yang sebelumnya dinyatakan telah hilang. Penduduk dan tim penyelamat sudah mencari mereka selama 13 hari, tetapi mereka tidak pernah ditemukan. Penduduk pun membawa mereka kembali ke desa. Singkat cerita, mereka berhasil kembali. Pengalaman mereka mendaki di Gunung Lawu tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Mereka menyadari bahwa mereka telah tersentuh oleh dunia lain, dan mereka pun memutuskan untuk tidak pernah kembali ke gunung itu lagi. Tetapi setiap kali mereka menceritakan kisah itu, ada satu hal yang selalu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bagaimana Riko bisa mendapatkan petunjuk dari arwah pendaki, padahal dia menghilang lebih dulu? Ritual apa yang dilakukan Riko dan kawan-kawan ketika berada di puncak Gunung Lawu saat ini masih menjadi misteri. Kisah mereka menjadi legenda baru di desa itu tentang pendaki yang berhasil kembali dari Gunung Lawu. Namun, membawa rahasia yang tidak akan pernah terungkap. Demikianlah kisah horor tentang pendakian maut di Gunung Lawu
dan sebuah misteri yang tidak terpecahkan hingga saat ini. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.